Wan'at bimustaqin bin wazarib wa shibhihi kadza wazi wal muntasib. Wan'at buatlah naat siapa kamu bimustaqin dengan lafaz mustaq bin seperti bin maknanya yang sulit, wazaribin dan lafaz zaribin maknanya yang tajam, wa shibhihi dan lafaz yang menyerupainya. Kaza seperti za isim isyarah, wazi dan zi isim mausul ya, atau zi asmaul khomsah yang bermakna sahibun, wal muntasib dan lafaz yang dimasuki ya nisbat. Buatlah naat dengan lafaz mustaq seperti lafaz bin dan zaribin, atau lafaz yang bukan mustaq tapi ditakwil dengan mustaq seperti isim isyarah, kemudian zi isim mausul, zi asmaul khomsah dan lafaz yang dimasuki ya nisbat. Jadi jelas ya, ini sudah memasuki babak cara pembuatan naat. Kriteria pembuatan naat itu bagaimana? Apa saja bahan yang bisa dijadikan sebagai naat? Tentu kalau naat itu adalah sifat ya, gampangnya kan kemarin pengertian naat itu adalah isim yang ikut kepada man'ut dan dia menjelaskan sifatnya man'ut atau sifat lafaz yang berkaitan dengan man'ut. Singkat kata, yang namanya naat adalah sifat. Sehingga secara asal yang namanya pembuatan naat itu harus dari isim sifat. Tahu kalau dalam bahasa di Alfiyah itu mustaq. Mustaq di sini maksudnya adalah lafaz yang diambil dari masdar atau yang dicetak dari masdar yang menunjukkan makna hadas atau pekerjaan sekaligus pelakunya atau objeknya ya. Sekali lagi, mustaq di sini maksudnya adalah lafaz yang dicetak dari masdar yang menunjukkan makna hadas atau pekerjaan sekaligus subjek atau objek pekerjaan tersebut. Ya, sehingga mustaq di sini maksudnya ya yang ada 5 itu, isim fa'il, kemudian sigot mubalaghah, kemudian sifat musyabbihat, kemudian isim tafdil, dan yang terakhir adalah isim maf'ul. Seperti contoh di sini lafadz bin dan zaribin ini adalah sifat musyabbihat. Kita contohkan semisal sa'altu mas'alatan syu'batan. Sa'altu bertanya siapa saya, mas'alatan akan sebuah masalah, syu'batan yang sulit, apa masalah. Nah, lafaz mas'alatan ini kan menjadi man'ut, syu'batannya ini menjadi naat, dan lafaz syu'batan ini adalah sifat musyabbihat ya. Jadi bahan membuat naat dalam contoh ini dari sifat musyabbihat. Atau kita contohkan yang satunya zarib ya, seperti contoh qata'tu bisikini az-zaribi. Qata'tu memotong siapa saya, bisikini dengan pisau, az-zaribi yang tajam, apa asikini. Lafaz asikini menjadi man'ut, lafaz az-zaribi menjadi naat. Dan lafaz az-zaribi ini bisa menjadi naat karena dia adalah sifat musyabbihat ya. Dia adalah lafaz yang mustaq. Begitu. Ya, sekali lagi bahwa untuk membuat naat harus berupa isim yang mustaq dalam kurung isim sifat berupa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihat, sigot mubalaghah, dan isim tafdil. Kemudian wasyibhihi kadza wazi wal muntasib. Ini maksudnya adalah
lafaz yang bukan mustaq, bukan termasuk isim sifat yang 5 tadi, tapi dia bisa menjadi naat dengan syarat ditakwil menjadi isim sifat. Seperti yang pertama itu ada contoh za ya. Za itu adalah isim isyarah. Semisal dicontohkan marortu bizaidin hadza. Marortu lewat siapa saya, bizaidin bertemu dengan Zaid, hadza yang hadir siapa Zaid. Ya. Jadi lafaz hadza-nya itu berkedudukan sebagai naat. Oke, dia bukan mustaq ya. Hadza itu bukan mustaq, dia termasuk isim jamid. Tapi dia bisa menjadi naat. Kenapa? Karena hadza ini ditakwil menjadi mustaq, ditakwil menjadi al-hadiri. Begitu. Yang notabene al-hadiri ini adalah isim sifat, tepatnya isim fa'il. Begitu. Atau yang kedua, zi itu bisa zi isim mausul ya. Bisa juga zi yang termasuk al-asma'us sittah. Kita contohkan yang isim termasuk al-asma'us sittah dulu, semisal marortu bizaidin zil mali. Marortu lewat siapa saya, bizaidin bertemu dengan Zaid, zil mali yang memiliki harta. Ya, di sini lafadz zi memang bukan mustaq, tapi dia bisa berkedudukan sebagai naat. Kenapa? Karena zi-nya ini ditakwil menjadi mustaq berupa lafadz sohibil mali, yang notabene sohibi ini adalah isim fa'il. Begitu. Atau yang berupa zi, yang berupa isim mausul, contohnya marortu bizaidin zi koma. Marortu lewat siapa saya, bizaidin bertemu dengan Zaid, zi yang berdiri, koma yang berdiri siapa, zi. Ya. Di sini lafadz zi yang sebagai isim mausul berkedudukan sebagai naat, padahal dia bukan mustaq, bukan isim sifat, tapi bisa menjadi naat. Kenapa? Karena zi-nya ini ditakwil menjadi isim sifat berupa lafaz al-qaimi, yang notabene al-qaimi adalah isim fa'il ya, isim sifat berupa isim fa'il. Begitu. Atau contoh yang terakhir, isim jamid tapi bisa menjadi naat dengan syarat ditakwil menjadi mustaq atau ditakwil menjadi isim sifat. Bahasa ini cuman sekedar bahasa. Mustaq dengan isim sifat itu sebenarnya sama dalam bab ini. Seperti kita contohkan marortu bizaidin al-quraisyi. Marortu berjalan siapa saya, bizaidin bertemu dengan Zaid, al-quraisyi yang dinisbatkan pada kabilah Quraisy. Ya, jadi al-quraisyi ini kan bukan isim sifat ya, bukan mustaq, tapi dia bisa menjadi naat. Kenapa? Karena al-quraisyi ditakwil menjadi mustaq, ditakwil menjadi isim sifat, tepatnya ditakwil menjadi isim maf'ul. Ya, tadi kan al-quraisyi ini ditakwil menjadi al-mansubi ila quraisyin. Al-mansubi yang dinisbatkan ila quraisyin pada kabilah Quraisy. Begitu ya, sekali lagi intinya bahwa bahan asal untuk membuat naat adalah mustaq, dalam kurung isim sifat
yakni isim fa'il, sighah mubalaghah, isim tafdil, sifat musyabbihat, dan terakhir isim maf'ul. Apabila bukan isim sifat, maka bisa. Yang penting ditakwil menjadi isim sifat. Seperti isim isyarah, kemudian zi yang termasuk al-asma'us sittah, kemudian zi yang termasuk isim mausul, dan lafaz-lafaz yang dimasuki ya nisbat. Itu semuanya bisa menjadi naat dengan syarat ditakwil menjadi isim sifat. Begitu.